Assalamualaikum Bre, selamat menikmati hujan di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu itu, ada ibu dari seorang pejabat disemprot oleh istri seorang perwira yang kemudian tentu saja menjadi viral di masyarakat. Kenapa menjadi viral? Ya tentu saja karena di situ ada pejabat versus perwira, walaupun keluarga-keluarganya ya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan hal itu karena akses terhadap informasi-informasi itu sudah banyak disampaikan. Saya hanya ingin menjadikan itu sebagai cara untuk mengajak kita berintrospeksi bersama-sama. Ada 5 poin yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah jika Baraya arogan, maka itu adalah sebuah indikasi kuat bahwa Baraya memiliki status yang tidak diakui. Kenapa statusnya tidak diakui? Karena peran Baraya tidak terlihat dalam masyarakat. Jadi maksudnya begini Baraya, status saya adalah seorang guru. Apa peran saya? Peran saya adalah mengajar siswa agar mereka mendapatkan pencerahan dan inspirasi untuk hidup yang lebih baik. Begitu. Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa peranan itu saya harus pegang? Karena status saya adalah seorang guru. Jadi hubungan antara status dan peran itu adalah hubungan timbal balik, sama seperti masyarakat dan kebudayaan. Nah, ketika saya harus menyampaikan kepada pihak lain status saya itu guru loh, kamu nggak tahu siapa saya, atau kamu tuh nggak pinter, kayak nggak beda sama saya, bla 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 seperti itu. Kenapa saya harus menegaskan status saya? Adalah bukti bahwa status saya tidak dikenal. Ini adalah kunci dari psikologi yang sangat mendasar. Kalau Baraya tidak memiliki pengakuan, maka Baraya harus menyampaikan pengakuan itu kepada pihak lain. Begitu. Jadi kalau ada orang yang, lu nggak tahu siapa gua, siapa sih lu, cuman bocil dibanding gua tuh profesor, bla 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 bla. Nah, disitulah kunci bahwa orang yang dimaksud itu adalah orang yang statusnya tidak diakui dan peranannya tidak terlihat dalam masyarakat. Begitu. Jadi berhati-hatilah dalam menyampaikan sisi arogansi Baraya, karena di situ aib Baraya justru malah akan terlihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pejabat menjadi pejabat itu hanya ketika dia sedang menjabat, dalam artian dia sedang menjalankan tugasnya. Di luar itu, maka dia adalah warga sipil biasa. Maksudnya, kalau Baraya melihat ada orang yang sedang ribut tetapi keributan itu di luar tanggung jawab dan wewenang dia sehari-hari, maka itu adalah keributan sipil. Jadi Baraya abaikan saja, anggap seperti keributan sipil biasa. Maksudnya adalah berhati-hatilah terhadap video-video yang viral, yang akan menarik simpati dan perhatian kita. Kenapa? Karena video-video yang viral itu pada umumnya adalah video yang tidak berguna dan tidak mewakili kepentingan publik tertentu. Kenapa seperti itu? Karena dia viral. Yang dimaksud dengan viral itu adalah biasanya terkait dengan emosi kita, menarik emosi kita, memantik emosi kita. Dan memantik emosi itu biasanya adalah sesuatu yang tidak rasional. Kan yang menarik itu, kita tertarik pada satu hal itu bukan gara-gara rasio, tetapi gara-gara secara emosional itu kita nyaman sama dia gitu. Jadi kalau Baraya melihat video-video yang viral, berhati-hati. Kalau Baraya tertarik padanya, berarti Baraya tidak sedang berbahagia. Tetapi kalau Baraya tidak mempedulikannya, berarti Baraya apatis padanya. Jadi perhatikan saja dan jadikan itu sebagai pelajaran hidup, tetapi jangan terlalu dekat pada hal-hal yang terlalu viral. Ingat quotes-nya Squidward. Kemudian yang ketiga yang harus saya sampaikan adalah bahwa media massa itu sekarang sudah digantikan oleh media sosial. Jadi maksudnya begini Baraya, dulu untuk membuat sesuatu lebih terkenal, seseorang itu butuh melewati lapisan dari pintu media massa. Dia harus direkam wartawan, terus dia disunting editor, terus dia harus disetujui sama dewan direksi, dan setelah itu baru ditampilkan. Semua tahapan-tahapan itu adalah nama lain dari penyensoran. Maka ketika sesuatu harus menjadi terkenal, dia harus melewati tahapan-tahapan yang tadi itu. Tetapi sekarang tidak demikian. Setiap orang memiliki akses terhadap media massa melalui media sosialnya. Setiap orang bisa membuat sesuatu menjadi sangat terkenal. Bahkan sesuatu yang terkenal itu bisa membuat satu pejabat tertentu itu dimutasi, bahkan dipecat gara-gara itu. Maka saya mohon kepada Baraya, karena kita sekarang semuanya atau hampir semuanya memiliki media massa pribadi, maka kalaupun Baraya mau arogan, mau jahat, mau menunjukkan aib Baraya, please jangan sampai itu ketahuan sama media massa pribadi itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan juga, ini khususnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau Baraya diintimidasi atau Baraya sedang mengintimidasi pihak lain, mengancam, menggertak, dan hal-hal yang semacam itu, maka disitulah nampak jelas bahwa posisi Baraya adalah dalam kondisi yang sangat lemah. Kenapa? Karena sesuatu yang membahayakan itu senyap. Kalau Baraya menggertak, kalau Baraya marah, itu kurang lebih seperti anjing yang menggonggong. Tetapi harimau membunuh dalam senyap, diam tanpa suara, bahkan
tidak terlihat sama sekali. Satu-satunya suara adalah suara hembusan nafas terakhir dari korban yang tengkuknya ditusuk 4 taring seukuran jari manusia. Dan itulah yang berbahaya. Yang tidak berbahaya bersuara. Jadi ini sekali lagi untuk introspeksi, bukan untuk menyalahkan pihak lain, bukan untuk menandai pihak lain. Tapi kalau ada yang mengancam, maka dia tidak berbahaya. Kecuali kalau dia anjing rabies. Begitu ya. Kemudian hal yang kelima yang harus kita perhatikan adalah apa yang disajikan oleh media massa itu pada umumnya adalah searah dan bisa jadi sepihak. Bahkan seandainya pun itu benar, itu tetap tidak bisa dijadikan pedoman untuk mengukur mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi itu sepihak. Jadi kalau berita itu tidak benar-benar terkait dengan kehidupan Baraya atau tidak benar-benar berhubungan dengan kepentingan publik, jangan jadikan itu sebagai fokus penglihatan Baraya. Baraya belajarlah pada hal-hal yang lain, Baraya fokuslah pada hal-hal yang lebih relevan dengan kehidupan Baraya, tapi terkait dengan hal-hal yang viral dan hal-hal yang umum dan hal-hal yang disampaikan oleh media massa yang tidak terkait dengan kehidupan Baraya, lebih baik Baraya jangan gunakan itu untuk mengambil keputusan, jangan gunakan itu untuk berspekulasi tentang masa depan, dan jangan gunakan itu untuk menghakimi pihak yang lain. Jadi santuy-santuy aja. Semoga kita semua dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi lebih bijak dalam menyikapi segala hal. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.